Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat semuanya deh ya. Pagi, siang, petang bagi rekan-rekan kapanpun bisa mengakses video teaching saya pada hari ini. Alhamdulillah kita kembali setelah banyak event ya, event Ramadan, event Idul Fitri bagi yang melaksanakan dan merayakannya. Insya Allah saya juga mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, bagi rekan-rekan semua, sekarang kita sudah kembali aktivitas seperti biasa per hari ini, per minggu ini, dan ke depan kelas kita mungkin tidak begitu lama lagi ya. Nah, langsung saja rekan-rekan sekalian, karena video ini biar tidak terlalu panjang ya. Jadi kita sudah ada 2 kali pertemuan yang karena hari libur ya, dan event-event khusus tadi. Tadi saya juga sudah pesan ke WA Group. Jadi 2 kelas yang kita missed ini ya, kita make up di hari apa, atau cukup nanti saya beri tugas, nanti Anda diskusikan dengan ketua kelas ya Mbak Putri, kemudian nanti disampaikan ke saya melalui WA Group itu juga. Nah, topik perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang The Grand Alliance and World War II, a case study ya. Ini sangat menarik, agak sedikit berat, tetapi pertemuan kita yang sebelumnya ya, pertemuan yang setelah UTS persis itu ya, kita bahas tentang dilema keamanan atau security dilemma. Nah, itu sangat berkait erat ya dengan topik hari ini, The Grand Alliance and World War II. Jadi aliansi yang besar ya, The Grand Alliance ya, di dalam Perang Dunia II. Jadi saat Perang Dunia II ya, lagi-lagi ya, Anda jangan bosan kalau udah belajar HI itu belajarnya tentang perang dan damai ya. Berkali-kali saya ulangi, tapi memang itulah topik kita ya. Bukan berarti ini kayak nggak ada materi lain ini orang-orang HI pelajari kecuali perang dan damai ya, tetapi dari situlah sebenarnya justru bagaimana dunia ini diatur, dunia ini bisa diselesaikan bila ada permasalahan ya, dari skenario-skenario, dari strategi-strategi ya, dari konflik resolusi ya dalam perang dan damai itu. Nah, sekali lagi rekan-rekan, pertemuan ini saya tetap hitung sebagai pertemuan yang ke-10 ya, meskipun sebenarnya ini pertemuan ke-11 atau ke-12, maaf. Nah, either 11 or 12. Oke, The Grand Alliance and World War II, sebuah studi kasus ini sangat erat dengan situasi Perang Dunia II. Ya, saya harap Anda mempunyai angan-angan yang bisa memberi latar belakang apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat Perang Dunia II itu. Ya, jadi sebuah artikel yang menarik ditulis oleh Max Stoller ini menjadi bahan bacaannya kita ya pada pertemuan hari ini tentang judul di atas tadi yang ditulis oleh Max Stoller. Nanti saya juga akan posting materi ini atau artikel ini, jurnal ini di dalam e-learning ya, sebagai bahan untuk mengenang kembali ya, dalam arti bagaimana dan apa yang terjadi pada saat World War II itu ya, pada Perang Dunia II itu ada sebuah aliansi besar ya pada saat itu ya, tahun 1940 sampai 1945 ketika Perang Dunia II berakhir ya. Nah, skenario besar dalam aliansi itu ya tentu tidak lepas dari negara-negara besar itu ya. Masih ada Uni Soviet ya, masih ada Jerman, masih ada Perancis, masih ada United Kingdom atau Inggris, tentu ada Amerika, dan di kita Asia ya, di kawasan Asia, regional Asia itu ada Jepang ya. Itu yang tidak kalah penting perannya di dalam situasi Perang Dunia II itu. Nah, Max Stoller ini menuliskan jurnal ya di dalam
judul yang sama dengan perkuliahan kita ini tadi, cuma tidak ada case study-nya ya. Jadi bukunya Winston Churchill itu ya, Perdana Menteri Inggris pada saat itu The Grand Alliance and World War II gitu ya. Jadi menurut beliau itu ada sebuah aliansi besar ya di dalam Perang Dunia II itu. Nah, Perdana Menteri ini Winston Churchill ini ya labeled ya, kalau bisa Anda jadi melabeli atau menyebutnya ya dalam memoarnya dia, jadi buku kenangan gitulah ya untuk sebagai orang besar pada saat itu, judulnya The Grand Alliance ya, The Grand Alliance. Ini judul memoarnya Winston Churchill. Nah, dia katakan di dalam buku memoarnya itu sebuah aliansi besar yang sangat sukses ya. Sebuah aliansi atau koalisi militer besar yang sangat sukses dalam sejarah itu menurut beliau adalah aliansi pada saat Perang Dunia II. Itu yang beliau maksud ya. Meskipun ya despite numerous differences and conflict ya, meskipun tentulah banyak beberapa perbedaan ya dan juga konflik-konflik ya di antara ya para anggota koalisi itu ya, para anggota aliansi itu, tetapi tetap saja ya di bawah bayangan-bayangan perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik kecil itu koalisi ini sangat sukses ya, terutama dalam mengalahkan ini totally defeating the Axis power. Yang dimaksud dengan Axis power oleh Churchill ini adalah kelompok-kelompok yang kiri ya. Jadi dia maksudkan ini Jerman tentu pada saat itu ya. Kita tidak bicara Soviet Amerika dulu ya. Itu nanti setelah ini ya, nanti saya akan tunjukkan juga. Jadi saat Perang Dunia II itu kekuatan besar yang tadi saya sebutkan, ada Uni Soviet, ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman, ya, ada Amerika dan ada Asia, maksudnya ada Jepang di Asia ini. Nah, itu yang menjadi sebuah garis pemisah ya. Dan ingat ketika kita membicarakan, kita kuliah tentang security dilemma ya, dilema keamanan itu. Jadi kelompok-kelompok mana yang ada di dalam aliansi itu ya. Tentu secara global saya sebut di sini kelompok Jerman ya dan Jepang ya, itu yang melawan sebenarnya adalah Inggris, Prancis gitu ya. Tetapi ketika Prancis itu sudah dikalahkan oleh Jerman, maka Inggris menjadi dalam bahasa Jawanya itu kelimpungan gitu ya. Menjadi terus bagaimana ini ya, Prancis sudah dikalahkan oleh Jerman, oleh Nazi pada saat itu. Nah, sehingga kemudian terbentuklah sebuah aliansi, ini yang dikatakan oleh Churchill sebagai sebuah aliansi besar dan sangat sukses, yaitu aliansi siapa? Aliansi antara UK ya, United Kingdom, Inggris, dengan Amerika ya, dia meminta bantuan Amerika setelah kekalahan Prancis oleh Jerman tadi itu, dan ada Uni Soviet di situ. Nah, ini yang menarik ya. Ada sebuah koalisi di Perang Dunia II pada saat itu, di mana Amerika itu bisa bekerja sama dengan Uni Soviet ya, yang secara ideologis tentu akan sangat berbeda ya, kita pahami itu ya, apa aliran ideologinya Amerika dan apa aliran ideologinya Uni Soviet pada saat itu. Tapi ketika mereka berkoalisi ya, beraliansi di dalam Perang Dunia II ini, mereka itu bisa bersama gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, meskipun koalisi itu terbentuk dengan baik ya, menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat yang tentu akhirnya juga akan memenangkan ya Perang Dunia II itu ya, di mana Nazi juga kalah, Jepang juga akhirnya bertekuk lutut. Itulah nanti yang saya akan tunjukkan ya. Ada sebuah video yang pernah bahkan difilmkan oleh Hollywood juga itu ya, Pearl Harbor itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga sedikit di akhir perkuliahan ini ya, di link videonya yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya ya, minggu depan gitu.
Nah, setelah kemenangan aliansi besar ya di dalam sejarah ini, apakah kemudian aliansi itu akan bertahan lama? Ternyata tidak. Ya, jadi the Grand Alliance, ya, koalisi besar itu atau aliansi besar itu did break apart soon after the war ended. Ya, jadi betul-betul kemudian setelah perang itu berakhir, ya, perang dunia II yang dimaksud di sini itu berakhir, maka aliansi itu pun bubar, ya, did break apart, ya, udah bubar gitu aja, gitu, ya. Nah, but the fact, ya, tetapi faktanya, and the resulting Cold War has tended to blind people to the alliance enormous success as a military coalition. Maksudnya, pun toh demikian, ya, meskipun koalisi waktu itu besar dan berhasil, ya, kemudian mereka tercerai-berai setelah perang dunia berakhir, orang itu ternyata lupa, ya, ketika perang dingin itu sudah terjadi, ya. Pernah saya sampaikan juga kan urut-urutannya itu kan perang dunia I, perang dunia II, kemudian perang dingin gitu ya. Setelah itu Uni Soviet runtuh, jatuh, adanya hegemoni Amerika sampai saat ini, kemudian ada Cina muncul, ya. Itu kan urutan kesejarahan dunia kan seperti itu ya dalam konteks hubungan internasional gitu. Nah, jadi ternyata setelah Perang Dunia II koalisi udah bubar, perang dingin masuk, ya, berarti mulai tahun 45 sampai tahun 90 ketika Uni Soviet itu bubar baru berakhir perang dingin, maka orang itu lupa sebenarnya, meskipun pada perang dingin itu kan tentu kutubnya jelas, ya, kutub barat oleh Amerika yang menjadi komando, sementara kutub timur itu oleh Uni Soviet sebagai komando. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud masyarakat itu atau rakyat itu lupa, ya sebenarnya mereka itu dulu pernah bersatu gitu ya antara Uni Soviet dan Amerika ketika mereka ada di Perang Dunia II. Tetapi ketika mereka berada dalam sebuah era perang dingin, ya dua-duanya tetap berkompetisi lagi. Nah, itulah yang kita pernah pelajari di dalam apa itu kotak prisoners dilemma itu, ya, atau kodak security dilemma yang pernah kita pelajari bersama juga. Nah, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Oh, maaf, ini kenapa ada coret-coretan gini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dilema, oh sorry, kenapa break sendiri? Oke, I have to. Alright. Nah, jadi dilema keamanan yang melatar belakangi baik di dalam koalisi ketika Perang Dunia II itu berlangsung, ya, dan kemudian memasuki era Perang Dingin tahun 1945 sampai 1990 itu. Nah, itulah yang kemudian secara detail bisa kita lihat kembali begitu, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan di dalam slide ini, ya, slide tentang pengantar dari yang ditulis Mark Stoller ini, ya, ini penulisnya ini. Nah, itu merupakan gambaran umum, ya, ketika koalisi itu terbentuk, kemudian Perang Dunia II terjadi, kemudian koalisi inilah yang berhasil, ya, koalisi antara Amerika, Inggris, dan Prancis, meskipun agak sedikit sudah melemah, ya, karena dia sudah dikalahkan oleh Jerman. Nah, dan kemudian ada tambahan dari Uni Soviet itu, ya. Nah, mengapa Uni Soviet bisa bergabung, ya, nanti ada di sini sebentar. Jadi ada penjelasan lain yang di sini. Oke. Jadi saya mulai. The Grand Alliance form, ya. Jadi mengapa aliansi besar itu bisa terbentuk? Ya, itu karena as a result of the value of the original Anglo-French coalition against Nazi Germany. Ya, jadi ini
semakin memperjelas tadi yang saya sampaikan ya, mengapa koalisi besar itu bisa terjadi, karena Prancis sudah dikalahkan oleh Jerman ya pada tahun 40-an itu. Ya. Nah, ini Anda perlu ingat kembali, pernah saya sampaikan, jadi memang Jerman pada saat itu ya, pada saat-saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu luar biasa kekuatannya ya, dengan Nazi ya sebagai tentara militernya itu. Ya. Jadi sampai kemudian pernah saya sampaikan juga ada semacam jargon ya, apakah Eropa itu akan dijermankan atau Jerman yang akan dieropakan ya, either Germanized Europeans or Europeanized German. Nah itu yang menjadi jargon gitu. Jadi apakah memang Eropa nanti akan dijermankan oleh Nazi ini ya, atau Eropa bisa mengeropakan Jerman, artinya tentu dengan mengalahkan Nazi, seperti itu ya. Nah inilah sejarahnya ya, mengapa itu kemudian ya, tentu at the end of the story ya, di akhir dari sejarah itu ya Jerman dikalahkan ya, Nazi tentaranya itu juga bubar ya. Nah itu ya, itulah apa namanya itu ya, what you call it, like the fate ya, seperti nasib atau memang sudah takdirnya lah, seperti itu ya. Lain cerita misalkan Eropa itu betul-betul bisa dijermankan oleh Nazi ya, kita tidak tahu apa sejarah manusia ya saat ini ya. Tetapi faktanya justru Nazi ya dan Jerman yang bisa dieropakan, seperti itu ya. Oke. Nah, mengapa ya, tadi sudah disampaikan, pertama mengapa koalisi besar itu terbentuk, karena adanya kekalahan Prancis oleh Jerman ya, kalah perang tentu maksudnya. Kemudian yang kedua, karena jadi setelah Nazi dan Jerman itu mengalahkan Prancis ya, Nazi dan Jerman juga menginvasi Uni Soviet ya, Anda bisa membayangkan gitu ya. So setelah defeat and surrender of France in 1940 followed ya by Hitler's 1941 invasion, jadi kemudian diikuti oleh invasi Hitler pada tahun 1941 itu ke Uni Soviet ya. Baru kemudian setelah ini ya, Jerman itu ya mengumumkan ini Declaration of War against United States ya. Baru kemudian Jerman itu mendeklarasikan perang melawan Amerika. Mengapa perang melawan Amerika? Karena Amerika diminta membantu oleh Inggris ya. Saya kira nanti ada di slide yang ini ya, nanti ada di slide yang ini, baru kemudian yang terakhir gitu. Ya. Jadi saya kembali lagi ke setelah deklarasi perang Jerman melawan Amerika ini ya, tentu tidak kita bisa lupakan ya, sekutu Jerman yang paling loyal dan juga paling kuat pada saat itu ya, itu adalah Jepang ya. Jadi koalisinya di sini, jadi antara dua negara ini ya, Jerman di Eropa dan Jepang di Asia ya, kemudian melawan ya, versus ada UK, kemudian ada Amerika Serikat, kemudian ada Uni Soviet, AS, US, dan ada Prancis ya. Prancis ini yang agak lemah sudahlah sebenarnya dia, karena dia sudah dikalahkan ya. Jadi koalisinya itu yang dimaksud dengan Churchill The Great Alliance itu adalah yang ini ya, ini Great Alliance ya, melawan aliansi yang kiri ini, dua negara ini ya, Jerman plus Jepang.
Yang menarik rekan-rekan sekalian, ini Anda bisa melihat juga ya di setelah Jepang ini ya. This after a few days after his Axis allied Japan attacks ya, US fleet at Pearl Harbor. Ya. Jadi ini menarik sekali ya betapa Perang Dunia II pada saat itu betul-betul sebuah perang yang besar yang melibatkan banyak negara, tentu termasuk negara-negara besar ya. Dan tentu yang tidak kalah penting hubungannya dengan mata kuliah kita ini adalah adu strategi-strategi. Bagaimana strategi-strategi dua koalisi ini ya untuk memenangkan perang pada saat itu. Ya. Nah ini yang penting ya. Nah tentu strategi-strategi yang dipakai di dalam koalisi itu adalah bagaimana mereka itu menyatukan visi. Apa visi mereka? Ya tentu visi memenangkan peperangan gitu. Nanti secara detail Anda bisa sebenarnya membacanya di sini ya. Nah ini ini nanti juga akan saya postingkan di e-learning Anda. Ini tadi yang saya selalu sebut Max Stoller, beliau ini adalah penulisnya artikel ini judulnya. Nah ini ada cukup panjang sebenarnya, ada sekitar 30-an halaman ya. Jadi misalkan Anda ingin betul-betul membaca secara detail ya bagaimana strategi-strategi ya yang tadi saya sampaikan itu yang secara umum saja ya, bagaimana strategi yang dipakai oleh dua koalisi ini di dalam memenangkan peperangan itu. Bagaimana strategi itu ya, strategi untuk mengurangi perbedaan-perbedaan meskipun ada ya, dan konflik-konflik yang terjadi untuk satu tujuan, yakni memenangkan peperangan itu. Nah kalau contoh-contohnya apa ya, insya Allah nanti Anda bisa baca sendirilah ya di artikel ini gitu. Oke, kemudian saya kembali lagi ke sini. Bentar saya geser saya ke sini ya. Sudah berapa menit ini? Oke, 22 menit biar tidak terlalu panjang ya videonya. Nah, kembali kepada yang koalisi tadi ya, yang sudah saya gambarkan tadi, koalisi besar tadi itu, dan ada satu event yang tidak bisa kita lepaskan dari tragedi Perang Dunia II itu adalah Pearl Harbor ya ini. Nah Pearl Harbor ini sebentar itu nanti kita pelajari minggu depan ya, minggu depan. Kemudian Anda bisa menontonnya juga nah di sini nih ya. Nanti kita agak sedikit ulas dalam artian itu teori-teori ya yang meliputinya ya. Ini videonya seperti ini, Pearl Harbor. Ya, saya harap nanti Anda bisa Google sendiri dan Anda bisa menemukan ini. Bentar, saya berhenti di sini, Anda coba fokus di video ini ya. 1, 2, 3 menit saja. It starts with an horrific surprise. No, sebentar. No. Oh, wait. I want to tell you about History Hit TV. It's like the Netflix for history. Hundreds of exclusive over 180 warplanes takes off. Nah ini film dokumenter ya, jadi bukan dibuat-buat. Inilah serangan kapal terbangnya Jepang yang membawa rudal-rudal itu kemudian diluncurkan dan ditembakkan ke kapal induknya Amerika.
size, Nih, kapal induknya mulai tenggelam. badly damaged. 2 lagi. US aircraft lined up on the island's airstrips are also hit. As news of the attack spreads across America, there's shock and horror. But there is also a question. Why has America been caught napping? The answer, Oke, saya akhiri di situ. Kemudian kita kembali ke slide saya ini ya. Jadi setelah itu tadi bagian dari ini ya, bagian dari film ini Pearl Harbor. Saya rekomendasi Anda untuk menontonnya karena juga di YouTube itu free itu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah situasi yang terjadi pada saat Perang Dunia ya, dan again I repeat ya, lagi saya ulangi bahwa Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 dan dimenangkan oleh koalisi besar ini tadi. Ya, koalisi besar yang dimaksud itu adalah Inggris, Amerika, Uni Soviet dan Perancis ya, meskipun dia sudah lemah. Nah, untuk menjawab mengapa Uni Soviet itu bisa bergabung di dalam koalisi yang ada Amerikanya, ya sesuatu yang sangat agak sedikit kurang masuk akal ya dalam konteks perbedaan ideologi mereka, tetapi mereka bisa menyatu, itu karena diantaranya adalah Jerman itu menginvasi Rusia ya, menginvasi bagian dari Uni Soviet pada saat itu ya. Nah, inilah yang menarik seperti ini ya, yang dikatakan oleh para petinggi-petinggi Uni Soviet lah ya. Jadi saya bacakan di sini Stalin ya, ini tentu pemimpin Soviet pada saat itu ya. Similarly cited a Georgian peasant ya, proverb. Jadi Stalin itu juga mensitasi ya, mengambil ya peribahasa atau kata-kata bijak ya, petani Georgia. Apa yang dia katakan ya, petani ini yang disitasi oleh Stalin, when crossing the bridge ya, ketika melintasi jembatan, one ya, maksudnya seseorang itu was allowed to walk ya, seseorang itu diizinkan untuk berjalan bersama bahkan dengan setan ya, with the devil. Tentu ini maksudnya bahasa kiasan ya. Until ya, sampai one seseorang itu reach the other side ya. Jadi agar orang itu selamat melewati ya, atau menyeberangi jembatan ya, meskipun dia harus berjalan bersama dengan setan dalam tanda kutip, itu tidak apa-apa, yang penting dia sampai pada sisi yang lain sana gitu ya. Jadi misalkan ini dari kiri gitu, kemudian mereka berjalan, meskipun berjalannya itu dengan setan menurut Stalin, yang penting dia bisa mencapai kanan ya, dia bisa mencapai di sisi sini. Itu maksudnya. Jadi mengapa koalisi itu bisa terjadi gitu ya. Nah, hal yang sama ya, itu dikatakan oleh Churchill ya, Winston Churchill. Saya nggak tahu apakah ini pronunciation saya benar apa enggak ya, nanti kita cek gitu ya. Perdana Menteri Inggris itu ya, Winston Churchill itu juga mengatakan would at least make a favorable reference to the devil in the House of Commons. Bahkan dia akan menjelaskan nanti kalau misalkan dia dipanggil oleh parlemennya Inggris itu, mengapa Rusia atau mengapa Uni Soviet itu bisa berjalan bersama atau bergabung di dalam koalisi itu. Dia akan mengatakan
saya akan bahkan membuat referensi dari setan, ya, untuk ke House of Commons, ya, untuk menjelaskan ke parlemennya Inggris gitu, sampai sebegitunya gitu. Maksudnya apa? Ya biar koalisi itu besar, biar strategi itu mantap, dan kemudian mereka bisa memenangkan peperangan, ya, Perang Dunia II pada saat itu. Ya, itulah melawan Jerman dan melawan Jepang. Ya. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan ya betapa besarnya Perang Dunia II pada saat itu, ya. Mulai dari ujung Amerika sampai ujung Uni Soviet, ya, yang di tengah-tengahnya itu ada Eropa, ya, dan tentu sebagian juga ada Afrika, ya. Kemudian ke bawahnya itu adalah kita di Asia, ya, dari Jepang gitu. Nah, itulah rekan-rekan sekalian mata kuliah kita, perkuliahan kita pada hari ini, bagaimana sebuah aliansi besar, ya, yang terjadi pada Perang Dunia II itu, ya. Tentu semuanya itu dalam sejarah, ya. Kita membicarakan hal ini dalam konteks bagaimana aliansi itu bisa terjadi dengan berbagai latar belakang perbedaan dan konflik, pun toh demikian mereka tetap berada dalam sebuah koalisi yang besar yang kemudian bisa memenangkan peperangan itu, gitu, ya. Nah, terakhir nanti sebagai tugas Anda, ya, tugas Anda mencari satu saja contoh dilema keamanan, ya, dan strategi yang diterapkan, ya. Jadi maksudnya dilema keamanan ini tadi di awal sudah saya jelaskan, perkuliahan kita sebelumnya, sebelum kita ada libur-libur itu kan juga membincang bagaimana ketika sebuah negara, ya, itu mempunyai misi di dalam mempertahankan kedaulatan, mensejahterakan rakyatnya, atau yang lain-lain lah yang menjadi sebuah idealisme, ya, di dalam misi sebuah negara itu, ya, dan kemudian mereka mempersenjatai negara itu, ya, atau dengan kata lain memperkuat militernya, ya. Jadi faktor-faktor militerisasi itu lebih kuat, ya, lebih ditonjolkan, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan negara tadi itu, ya, kesejahteraan, kedaulatan dan lain. Di saat yang sama negara yang lain pun juga berpikir yang sama gitu. Ya, ketika negara yang tadi seperti itu, maka negara yang lain pun, ya, dia juga akan menjaga kedaulatannya, mensejahterakan rakyatnya, tapi mereka juga menggunakan sisi militer, faktor militer, ya, untuk menjaga itu tadi, menjaga kedaulatan, menjaga kesejahteraan dan lain-lain gitu. Nah, ketika satu negara memperkuat militernya, negara lain juga sama memperkuat militernya, maka disitulah akan terjadi sebuah dilema, gitu, ya. Jadi kemudian yang muncul ya koalisi gitu atau aliansi. Nah, dan bagaimana aliansi itu terjadi, ya, sudah kita pelajari, ya, bahwa tidak hanya bandwagoning yang oke, saya ikut aja negara yang besar, atau oke, saya ikut negara yang kuat, tetapi justru di saat-saat ini yang melatar belakangi mengapa sebuah negara itu beraliansi atau berkoalisi itu adalah pada seberapa besar ancaman yang oleh negara itu dapat, ya, sehingga disitulah dia harus berkoalisi, ya, atau dia beraliansi. Jadi aliansi itu didasarkan pada seberapa besar ancaman, ya, terhadap sebuah negara itu. Nah, Anda coba cari, ya. Jadi contoh Ukraina, Rusia itu juga contoh yang bagus dalam masalah dilema keamanan, ya. Atau mungkin Anda bisa mencoba misalkan apakah kita Indonesia ini seperti apa misalkan, ya, dalam konteks apabila kita menerapkan dilema keamanan, ya, untuk negara kita, ya, atau negara kecil-kecil yang lainnya yang mungkin Anda bisa cari baik di Asia Pasifik, ya, maupun di Asia Tenggara, ya. Saya kira demikian rekan-rekan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa
hal yang kurang jelas nanti bisa kita dialogkan ketika kita mempunyai kelas tatap muka. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.